Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan ikan tongkol yang sangat simple, rasanya sangat lezat, bikin susah move on. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ekor ikan tongkol basah yang telah kita potong menjadi 5 bagian dan sudah kita cuci bersih. Selanjutnya kita marinasi dulu, beri perasan jeruk nipis atau jeruk lemon seperti ini. Kemudian ratakan. Taburi juga lada bubuk secukupnya dan juga garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita sisihkan dulu. Selanjutnya ada 3 kotak tahu putih. 1 kotak tahu putihnya kita potong menjadi 4 bagian atau potong sesuai selera teman-teman saja. Boleh memanjang ataupun dadu. Selanjutnya ada daun kemangi. Untuk daun kemanginya ini sesuaikan selera atau porsi teman-teman ya, secukupnya saja. Selanjutnya untuk bahan bumbunya ada 10 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting, 9 buah cabai rawit merah. Untuk cabai rawit merahnya ini sesuaikan selera teman-teman, kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka boleh dikurangi. Setengah ruas kunyit, 2 butir kemiri. Untuk semua bahan bumbunya ini kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita tuangkan di blender. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya, sesuaikan saja yang ada. Oke, kira-kira seperti ini hasil bumbunya yang telah kita haluskan tadi. Sisihkan dulu. Selanjutnya ada 1 buah tomat potong memanjang seperti ini. Maaf teman-teman, saat kita memotong tomatnya tidak kerekod karena kameranya mati. 1 batang daun bawang. Untuk bagian batangnya kita potong kecil-kecil. Bagian daunnya kita potong agak panjang seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, 1 batang serai, setengah ruas jahe. Jahe dan serainya kita geprek saja seperti ini. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tahu yang sudah kita potong-potong tadi semuanya. Goreng tahunya sampai berkulit, warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya, tahunya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kita taburi secukupnya tepung terigu, tujuannya supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan tongkol. Selanjutnya kita masukkan ikan tongkol yang sudah kita marinasi tadi semuanya. Goreng ikan tongkol sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, seperti ini ikan tongkolnya sudah matang, warnanya kuning kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita akan menumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Untuk minyaknya bekas menggoreng ikan tadi boleh kita ganti ya, karena warnanya hitam. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi semuanya.
Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada serai, jahe, daun salam, dan daun jeruk. Kemudian kita tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Oke, seperti ini. Minyaknya sudah keluar, berarti bumbunya sudah matang dan aromanya juga sudah harum. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, masukkan ikan tongkol dan tahu yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya mengental dan meresap. Setelah kuahnya menyusut, bumbunya mengental, masukkan tomat dan daun bawang yang sudah kita potong-potong tadi. Aduk-aduk lagi sampai tercampur merata dan masak sampai tomatnya layu. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin dan kurang manis, kita tambahkan lagi sedikit garam dan gula pasir. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kalau rasanya sudah pas, terakhir kita masukkan daun kemangi. Setelah daun kemanginya kita masukkan, masaknya sebentar saja karena daun kemangi gampang layu. Dan ini hasilnya, ikan tongkol daun kemangi ala rumahan sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya menyusut, bumbunya meresap dan mengental. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Teman-teman, ikan tongkol daun kemangi siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ikan tongkol berkuah, rasanya sangat lezat, yaitu ikan tongkol kuah kuning asam pedas. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ekor ikan tongkol yang telah saya cuci bersih dan telah saya potong-potong seperti ini. Selanjutnya kita marinasi terlebih dahulu ikan tongkolnya menggunakan setengah buah jeruk nipis atau jeruk lemon, sesuaikan saja yang ada di rumah ya. Kemudian kita peras dan ratakan. Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk. Lalu kita ratakan menggunakan tangan saja seperti ini ya. Sebelumnya tangan saya sudah saya cuci bersih terlebih dahulu. Setelah selesai kita sisihkan. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 6 buah cabai merah keriting, setengah ruas kunyit, setengah ruas jahe. Semua bahan bumbu halusnya sebelumnya saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita pindahkan di cobek, atau teman-teman kalau mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya. Saya tambahkan sedikit lada bubuk, kemudian garam, lalu kita ulek. Dan ini hasil bumbunya setelah kita ulek, sudah halus, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan berikutnya ada 1 batang serai. Saya geprek saja seperti ini, kemudian saya potong menjadi 3 bagian. 1 buah tomat
kita potong memanjang saja menjadi 6 bagian. 15 buah cabai rawit hijau, 3 sendok makan air asam jawa. Setelah semua bahan-bahannya sudah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kemudian aduk-aduk. Masukkan serai, lalu tumis kembali sampai bumbunya matang dan aromanya harum. Oke, setelah bumbunya sudah matang, kita tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah kuahnya mendidih, kita masukkan ikan tongkolnya semuanya ya. Masukkan juga cabai rawit hijaunya. Kemudian air asam jawa. Kalau teman-teman suka pedas, untuk cabenya bisa ditambah ya. Kalau tidak suka pedas, tidak pakai cabai juga tidak apa-apa. Kemudian kita tutup dan masak sampai kuahnya menyusut, ikan tongkolnya empuk. Setelah kuahnya agak menyusut, kita buka. Kemudian kita tambahkan tomat yang telah kita potong-potong tadi ya. Masak lagi sebentar sampai tomatnya empuk. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Kalau mau ditambah kemangi juga boleh ya teman-teman, sesuaikan selera saja. Dan inilah hasilnya, tongkol kuah kuning asam pedas sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Oke, itulah tadi resep tongkol kuah kuning asam pedas ala Ruka Masak. Rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah. Selamat mencoba. Hari ini saya memasak olahan ikan tongkol yang lezat dan sederhana. Masak ikan tongkol seperti ini itu tidak ada bosannya teman-teman, bikin boros nasi, yaitu ikan tongkol daun kemangi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 ekor ikan tongkol basah yang telah saya potong-potong seperti ini ya, menjadi beberapa bagian dan sudah saya cuci bersih. Kemudian akan saya marinasi terlebih dahulu menggunakan jeruk nipis atau jeruk lemon, sesuaikan saja yang ada. Kita peras seperti ini. Tambahkan lada bubuk secukupnya dan juga garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata menggunakan tangan seperti ini juga boleh ya. Sebelumnya tangan saya sudah saya cuci ya teman-teman. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 10 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 12 buah cabai merah keriting, 7 buah cabai rawit merah. Boleh juga menggunakan cabai rawit hijau, sesuaikan saja selera teman-teman. 2 butir kemiri. Kemudian untuk semua bahan bumbunya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita tuang di cobek.
Tambahkan setengah ruas kunyit. Maaf saat memasukkan kunyitnya tidak kerekam karena HP-nya mati. Kemudian kita ulek. Oke, inilah hasil bumbunya setelah kita ulek ya. Bumbunya benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan. Bahan selanjutnya ada kemangi secukupnya ya. Boleh banyak, boleh sedikit, sesuaikan selera saja. Kemudian 1 batang daun bawang. Kita iris kecil-kecil. 1 buah tomat matang, potong sesuai selera. Setelah selesai dipotong, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 3 lembar daun jeruk dan 1 ruas jahe. Untuk jahenya kita geprek saja seperti ini. Harusnya menggunakan daun salam, lengkuas dan juga serai, karena saya tidak ada jadi seadanya saja ya. Oke, semua bahan telah siap. Sekarang lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu sedikit saja supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan tongkolnya. Kemudian masukkan ikan tongkol yang telah kita marinasi. Goreng ikan tongkol sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Jangan lupa masukkan juga bumbu pelengkapnya. Aduk-aduk dan tumis kembali. Setelah bumbunya matang dan aromanya harum seperti ini, tambahkan air secukupnya. Cobeknya saya koretin ya teman-teman, eman-eman masih ada bumbunya. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera saja, setengah sendok teh garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah bumbunya tercampur merata dan kuahnya sudah mendidih, masukkan ikan tongkol yang telah kita goreng tadi semuanya. Masukkan juga tomat yang telah kita potong-potong tadi. Boleh juga ditambahkan cabai rawit utuh kalau suka pedas. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut ya. Kita masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Terakhir kita masukkan daun kemangi. Kemudian aduk-aduk kembali. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, karena ini masih kurang asin dan gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata.
Seperti ini ya penampakannya ikan tongkol daun kemangi. Matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Ikan tongkol daun kemangi siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep olahan ikan tongkol. Rasanya sangat lezat, ada pedasnya, ada sedikit manisnya, yaitu ikan tongkol sambal Padang. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 3 ekor ikan tongkol yang telah saya potong-potong seperti ini dan telah saya cuci bersih. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbu untuk merebus ikan tongkolnya ada 3 siung bawang putih, setengah ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 sendok teh ketumbar butiran, sepucuk sendok teh merica butiran, kemudian beri setengah sendok teh garam, kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita haluskan. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya, tidak harus menggunakan cobek, sesuaikan selera saja. Setelah bumbunya halus, tambahkan air secukupnya, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan panci, kemudian kita masukkan ikan tongkol. Setelah ikan tongkolnya sudah masuk semua, kita tuang bumbu yang telah kita haluskan tadi dan sudah dicampur air. Beri 3 lembar daun jeruk, kita sobek-sobek seperti ini daun jeruknya, kemudian kita angkat dan nyalakan api kompornya. Jangan lupa kita tutup. Merebus ikan tongkolnya sebentar saja ya teman-teman, jangan lama-lama, nanti malah hancur ikan tongkolnya. Setelah selesai kita rebus, boleh kita angkat ikan tongkol dan tiriskan. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bahan sambalnya ada 9 buah bawang merah, kemudian 4 siung bawang putih. Untuk bawang merah dan bawang putihnya akan saya potong-potong terlebih dahulu ya, agar saat nanti digoreng cepat layu dan matang. Bahan selanjutnya ada 1 genggam cabai merah keriting. Cabenya kita potong-potong terlebih dahulu. 2 genggam cabai rawit merah. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. Untuk cabai rawit merahnya kita sayat seperti ini agar saat nanti digoreng tidak meletup-letup. Selanjutnya 1 buah tomat kita potong memanjang saja seperti ini. Setelah semua bahan-bahannya telah siap, selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Goreng bawang merah dan bawang putih sampai layu. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, kita masukkan cabai dan tomat yang telah kita potong-potong tadi semuanya. Sering-sering diaduk ya teman-teman agar matangnya merata. Goreng semuanya sampai empuk tomatnya dan cabenya layu. Kira-kira seperti ini, tomatnya sudah empuk, cabenya juga sudah layu. Boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita tuang di cobek.
Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya. Kemudian kita ulek. Untuk tekstur sambalnya seperti ini saja ya, agak kasar. Selanjutnya masih di wajannya sama, bekas menggoreng bahan sambalnya tadi. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung. Kemudian masukkan ikan tongkol yang telah kita rebus tadi. Goreng ikan tongkolnya sebentar saja ya, cukup sampai kecoklatan saja. Jangan lupa dibalik agar tidak gosong. Setelah ikan tongkolnya matang seperti ini ya, warnanya kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita masukkan sambal yang telah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh gula pasir. Untuk gulanya opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, sesuaikan selera saja. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya tambahkan air secukupnya, sedikit saja ya, agar tekstur sambalnya tidak kering. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali. Tandanya sambal sudah matang seperti ini ya teman-teman, sudah keluar minyaknya. Kemudian masukkan ikan tongkol yang telah kita goreng tadi. Lalu aduk-aduk sampai tercampur merata sama sambalnya. Oke, inilah hasilnya. Ikan tongkol sambal Padang sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Ikan tongkol sambal Padang siap untuk dinikmati. Hari ini saya memasak olahan ikan tongkol, rasanya sangat lezat, super pedas, yaitu rica-rica ikan tongkol. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ekor ikan tongkol yang telah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong. Sengaja saya potong kecil-kecil ya teman-teman, agar nanti bumbunya meresap. Kemudian beri perasan air jeruk nipis atau jeruk lemon ya, sesuaikan saja yang ada. Ini saya gunakan jeruk nipis. Kemudian beri setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lado bubuk. Kemudian kita ratakan. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 15 buah cabai rawit merah, 3 buah cabai merah keriting, setengah ruas kunyit. Selanjutnya untuk semua bahan bumbunya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. Untuk resep lengkapnya silahkan teman-teman cek di kolom deskripsi ya.
Setelah semua bahan bumbunya selesai kita potong, selanjutnya kita pindah di cobek atau teman-teman bisa menghaluskannya menggunakan blender ya. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, kemudian beri sedikit garam agar tidak licin saat kita menguleknya. Oke, inilah hasilnya setelah bumbunya kita ulek. Lalu kita kumpulkan bumbunya ke tengah. Selanjutnya ke bahan bumbu irisnya ada 2 buah bawang merah. Kita potong tipis-tipis. Satu buah tomat, potong kecil-kecil. Untuk tomatnya ini kalau teman-teman suka dihaluskan sama bumbu juga boleh ya, tidak harus dipotong kecil-kecil seperti ini, sesuaikan selera saja. Selanjutnya bumbu pelengkapnya ada daun jeruk, daun salam, kemudian 1 batang serai, setengah ruas jahe. Serai dan jahenya kita geprek saja seperti ini. Oke, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan ikan tongkolnya. Sebelum kita masukkan ikan tongkol, kita taburi dulu tepung terigu agar nanti saat menggoreng tidak meletup-letup. Kita masukkan semua ikan tongkolnya yang telah kita marinasi tadi. Jangan lupa dibalik. Goreng ikan tongkolnya setengah matang. Kalau sudah, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama ya, kita kurangi minyaknya, kemudian masukkan bawang merah yang telah kita potong-potong tadi. Goreng bawang merahnya sampai warnanya kecoklatan. Kira-kira seperti ini warnanya sudah kecoklatan ya bawang merahnya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan semua bumbu pelengkapnya, ada daun salam, daun jeruk, jahe, serai, dan juga tomat yang telah kita potong kecil-kecil tadi juga dimasukkan. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Tumis bumbu sampai aromanya harum. Oke, kira-kira seperti ini aromanya sudah harum dan warna bumbunya juga sudah berubah. Kita tambahkan secukupnya air. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita masukkan ikan tongkol yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata dan masak sampai airnya menyusut. Oke, setelah airnya menyusut dan bumbunya sudah mulai mengental seperti ini, kita masukkan cabai rawit hijau. Untuk cabai rawit hijaunya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Bisa juga ditambahkan kemangi, sesuaikan selera saja ya. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, ini kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur.
Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, rica-rica ikan tongkol sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Rica-rica ikan tongkol super pedas, siap untuk dinikmati.